Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani Putri, NIM 19086090. Di sini saya akan membacakan tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan, yang mana tugasnya yaitu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya yakin sering dikeluhkan. Baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi memang. Namun, seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Banyak daerah bagian yang tidak terakses seperti halnya di tempat kita tinggal saat ini. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan. Mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tetapi terbatas dari banyak hal. Misalnya, harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan tidak terjamah. Belum lagi masalah tidak ada jaringan listrik sehingga mereka harus menggunakan penerang tradisional. Padahal sekarang sudah era globalisasi, bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar. Tetapi masih ada daerah yang belum terjamah di tanah air kita. Sebenarnya, dari masalah sarana dan prasarana tidak memadai ini, saya ceritakan sebagai pembanding bagi pembaca sejelek-jeleknya prasarana yang sebagian putra-putri rasakan. Selama ini masih ada akses listrik dan melek, bahkan bisa mengakses internet dengan bebas, itu sudah lebih baik. Yang kedua, mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan di atas, salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum. Saya menyebut belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu, sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup di hari rasa lapar. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikan rendah, karena tujuan yang dicapai menjadi berambigu. Banyak yang berbondong-bondong mengejar statistik atau pengakuan, tidak mengejar esensi dari pembelajaran itu sendiri. Analogi versi saya, kita fokus mencari wadah ember yang bagus, lupa fokus untuk mengisi ember tersebut. Yang ketiga, minoritas bagi kelompok difabel. Masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan, adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari ke sekolah inklusi. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah inklusi bagi mereka. Satu sisi sekolah inklusi secara tidak langsung juga mengkotak-kotakkan dan semakin tereksklusi dari realistis sosial. Kendala yang sering dihadapi bagi difabel ketika memutuskan sekolah umum, mereka terkendala dengan bangunan sekolah yang tidak ramah untuk difabel. Misalnya, tidak ada jalan khusus di lefabel yang menggunakan sepatu roda atau pintu kurang representatif bagi difabel. Belum lagi masalah buku-buku pelajaran yang dikemas dalam huruf braille. 4. Mahalnya dana pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendesak terletak pada masalah biaya pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, memang lewat pintu pendidikan mampu mengantarkan seseorang ke masa depan yang lebih baik. Bahkan cukup bermodal peringkat terbaik dan dari sekolah terbaik bisa menentukan nasib seseorang. Secara lahir, memang pendidikan adalah modal dasar dan segala.
Di sini saya justru bukan menyorot dari kewajiban pemerintah, tetapi sikap masyarakat yang berlebihan melabeli mereka yang putus sekolah. Bisa saja berkat putus sekolah, mereka tetap memiliki motivasi belajar. Seperti yang saya tekankan sebelumnya, belajar bisa dilakukan secara non-pendidikan. Bisa belajar dengan alam, belajar dengan lingkungan, sosial, dan belajar dengan pengalaman yang justru memiliki kualitas pendewasaan dan kemandirian lebih baik. Yang kelima, keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil yang berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses, sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru dari banyak alasan, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan, sedangkan daerah terpencil lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada saja guru yang terpanggil hati untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses. Sayangnya hanya 1:10 saja. Jumlahnya pun sangat kecil sekali, sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Tidak heran jika regenerasi yang tinggal di pelosok nyari tidak terekspos atau muncul ke permukaan. Itu sebabnya ini menjadi PR bagi pemerintah dalam upaya pemerataan tenaga pendidikan terampil di pelosok agar terjadi pemerataan. Yang keenam, minim bahan pembelajaran. Masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya hal yang wajar, karena memang dan kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan akhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan modul pembelajaran. Lagi-lagi saya kurang setuju dengan masalah keterbatasan menjadi alasan. Mungkin banyak yang menyebutkan bahwa keterbatasan bahan pembelajaran tidak memadai. Padahal sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan huluran bahan ajar dari pemerintah. Tetapi inisiatif untuk mencari. Jika memang tidak ada bahan pembelajaran tidak tersedia, bagi seorang pendidik bisa saja belajar dan buku luar. Kemudian dari pesan buku tersebut ditransformasikan ke peserta didik atau bisa membuat atau menciptakan bahan pembelajaran jika memang tidak ada. Dengan cara-cara seperti ini lebih solutif daripada menyalahkan atau menuding. Setidaknya dengan cara ini menjadi upaya memberikan jalan keluar untuk kebutuhan diri sendiri dan memberikan ruang jalan bagi orang lain. Baiklah, itu yang dapat saya berikan, dan ini tugas akhir dari dasar-dasar ilmu pendidikan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.